Jadi kalau kita bisa melihat ini, definisi dari qada merupakan keputusan Allah atas segala sesuatu ya, yang Allah berikan. Qada adalah hukum Allah yang ditentukan di alam semesta, dijalankan dengan konsekuensi hukumnya. Dari sunnah-sunnah yang dikaitkan dalam hukum sebab akibat juga gitu. Maka apa yang terjadi dalam ini sesungguhnya berdasarkan takdir yang mendahului. Kalau memang kodoknya Allah memberikan keputusan ya Mas Sandi nanti dapat istri di kelas ini, ya sudah terimalah. Ya, Mas Rizky juga begitu. Ya, itu kodok. Lalu kaitannya dengan bagaimana kodok ini secara hubungan dengan qadar wa kullu syai'in indahu biqadar ya, dengan hukum alam yang seperti apa ya, air panaskan maka akan menguap ya kan, itu udah ukuran. Siapa yang rajin insya Allah berhasil, tinggal rajin dah lu. Siapa yang malas biasanya fail gitu. Hingga qadar itu perwujudan dari ketentuan Allah sejak zaman azali, dapat diartikan sebagai peraturan Allah yang mendasari alam ini. Ada sebab akibat dan keterkaitan itu sudah terukur. Mau besar kecil alam siang malam ya, jelek buruk. Dan kalau kodok penetapan rancangan tersebut. Jadi kodok dan kodar Allah. Kodok ketetapan Allah yang ditetapkan, sedangkan kodar ketetapan Allah yang sudah terjadi dan terbukti. Ya sudah, kalau memang kodar takdirnya begitu, Anda mau gimana? Maka sebelum itu ditetapkan, beralihlah. Sama seperti kemarin misalnya masa pandemi gitu ya. Loh, kalau ini jawaban para kiai atau para orang-orang yang kebetulan bertipologi terhadap takdir. Kalau memang sudah takdirnya mati, ya mau mati gitu. Nggak mau pakai masker ya. Ya tetap ada di lingkaran-lingkaran yang ramai itu. Akhirnya meninggal juga ya Mas Bagas. Jadi itu bagian dari ikhtiar supaya takdir kita itu lebih baik. Apakah takdir itu kita boleh pindah? Boleh. Sebagaimana Sayyidina Ali dan Umar bin Khattab ketika itu. Ketika Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain kemudian ingin ke suatu kota, lalu kemudian ditanya, kenapa engkau kembali, wahai sahabat Rasulullah? Ya, di sana ada sakit, maka saya kemudian pindah gitu, nggak jadi ke sana. Lah, jawaban sahabat yang lain, kalau memang takdirnya Allah Anda kena penyakit itu, kenapa harus pindah? Saya kembali, gitu ya, berpindah dari takdir Allah yang kurang baik menuju takdir yang lebih baik. Boleh nggak? Boleh. Gitu. Takdirnya Anda kita barangkali tidak kuliah kurang baik, maka berpindahlah ke takdir yang lebih baik, kuliah, berubahlah nasib lebih baik. Gitu. Ya, maka ayat tadi itu innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim itu pakai sebagai optimisme kita membangun diri untuk lebih baik lagi. Dan siapa yang kemudian mau diharapkan? Orang tua, Pak. Iya, orang tua kalau bisa mendampingi kita terus. Orang tua itu memberikan modal kita setelah balik sebenarnya Mas Bagas, ya, Mas Rizik, Mas Aryuda, itu sudah tidak kewajiban orang tua itu. Kita laki-laki setelah balik harus mandiri. Tapi kebaikan orang tua kita di Indonesia, di Jawa, masih besar aja masih dikasih sama orang tua. Kuliah masih dikasih, padahal kan balik itu usia 12 tahun kan. 15 tahun sekarang 18 masih dikasih. Nanti nikah loh masih dinikahkan. Ya, kasih mahar, nyiapin ibunya. Bahkan kadang dikasih kado, ya rumah tanpa atap, suruh mondasi sendiri, kasih tanah kapleng, masih mending kan. Ya alhamdulillah lah gitu. Ya itu pengalaman saya maksudnya menikah tanpa modal dengan besar sehingga pokoknya bismillah nekat baik gitu aja. Ya, orang yang lain punya rumah sekarang punya rumah gitu aja. Ada kendaraan-kendaraan. Ya rumahnya kayak apa kan yang penting rumah dulu kan. Ya, ya Mas Andi ya. Jadi harus mandiri gitu. Harus mandiri. Nah, supaya takdir kita insya Allah juga menyesuaikan ke arah itu. Gitu. Tidaklah kemudian
kita menjadi pribadi-pribadi yang tadi tidak mampu mengubah diri, bahkan sampai waktunya sudah mandiri kita belum mandiri juga. Oke ya, kita lanjutkan bagaimana kemudian mencoba memahami tentang takdir ini. Lalu bagaimana dengan memahami ya manusia kita. Ruh manusia sebagai tetapan dari Allah. Kelahiran manusia yang tidak bisa memilih bangsa zaman, semua itu berdasarkan qadar Allah. Jadi nggak usah ya ngiri gitu. Saya kok nggak lahir ya dari rahimnya Butin Soeharto. Saya kok nggak lahir ya dari istrinya Pak SBY atau bahkan yang lain-lainnya begitu. Dan seterusnya kita sudah diatur oleh Allah. Hidung kita ya nggak mancung-mancung amat. Ya, ya rumah atau background belakang saya ya sudah rumah kita ya kayak di Jawa ini gitu, nggak kayak di Eropa yang gini ya. Iya gitu. Ya udah kita terima sebagai orang Indonesia yang menerima segala takdir ini sebagai orang Indonesia. Kita bukan orang Arab, kita bukan yang kemudian dilahirkan di Mekah ya, seperti Mbak Alika ya. Mbak Alika lahir di mana, Mbak Alika? Di Grobogan, Pak. Ya, Gerobokan kan. Mudah airnya enggak di situ? Mudah. Mudah ya. Iya, Pak. Oh ya. Gerobokan di mana yang kira-kira agak sulit tuh? Enggak hafal. Ya, Gemolong dan lainnya itu masuk ya deketan situ ya. Yang pokoknya daerah agak sulit lah gitu ya. Daerah Pati juga gitu. Utara itu durian ya macam-macam buah-buahan itu gampang, tapi bagian padi yang dekat pantai yang kurang gitu, tapi kan banyak ikan gitu. Jadi kalau Allah takdirkan di dekat pantai ya syukur sering banyak makan ikan gitu, tapi jarang makan buah-buahan. Yang buah-buahan ya syukur gitu, tapi kurang makan ikan gitu. Nah, daerah pertanian banyaknya nasi, seperti saya lebih banyak nasi ketimbang ikan karena saya di daerah pertanian gitu. Tapi teman-teman saya atau adik saya yang kemudian tinggal di daerah Rembang, di daerah Juwana, ya udah mereka nasibnya banyak ikan gitu. Jadi teman-teman yang di daerah dekat Jepara sana ya, Tayu Padi Utara sana ya banyak buah-buahan lebih mudah gitu karena tanahnya juga merah. Semua kita terima sebagai takdir Allah gitu ya. Nah, ini contoh. Jadi kalau kemudian kita ditakdirkan menjadi anak Indonesia, bangga gitu. Nah, pendekatan secara ilmu. Alam ta'alam anallah ya'lamu ma fis samawati wal ardh inna fi dzalika atau inna dzalika fi kitab inna dzalika 'ala Allah yasir. Jadi kehendak Allah udah gitu. Kalau sudah terjadi udah itu kehendak Allah. Maka saran saya teman-teman kalau berbagi ilmu supaya nasib kita lebih baik ya, bangun dari awal. Maksudnya bangun awal. Ya jangan bangun awal, tahajud malam, berkeinginan apa ditulis gitu. Pagi juga jamaah subuh yang baik, baca Quran dengan baik, lakukan dengan yang baik. Udah persoalan kemudian Allah mentakdirkan baru ke kampus atau baru jalan kemana kemudian banyak bocor. Udah nanti Allah takdir. Tapi kan kita udah berusaha, sudah dipompa dengan baik, sudah naik dengan baik. Malam sudah tahajud. Indahlah loh, habis bocor itu ngobrol. Ya, ini sebenarnya mau aplikasi tempat kerja, malah nggak dapat kerja, nggak jadi karena telat, banyak bocor. Tapi siapa tahu ternyata apa? Pemilik bengkel itu punya anak yang cantik, yang cakep. Dan ternyata apa? Akhirnya menikah dengan situ. Dan ayahnya udah bilang, nah nanti kalau kamu ya dapat suami, saya kasih hadiah rumah yang belakang. Gak perlu mikirin rumah kan. Bocornya ban sebagai sebuah takdir yang diberikan Allah. Belum tentu itu nasib buruk sial. Lah, itu yang sering kali oleh Prof. Quraish Shihab. Sial itu tidak ada. Tapi keberuntungan yang belum hadir. Ya, jadi jangan ngomong wah sialan, sialan, sial. Ya, enggak, jangan ya. Jadi sabar aja. Maka wiridan. Nah, lisan ini selalu di apa digerakkan. Mudah-mudahan Allah kasih kemurahan dan kemudahan gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini saya tutup buka supaya kayak pantura ya. Jalannya lagi diperbaiki. Tutup buka. Tutup buka. Saya buka beberapa yang kelihatan. Termasuk adalah husnudzon kita lah yukallifu nafsan illa ya. Beberapa menit lagi teman-teman silahkan siapkan pertanyaan ya. Nanti kita
cukupkan di jam 8 karena teman-teman juga biar siap kuliah. Saya izin nanti juga segera melanjutkan tulisannya, harus segera dikirimkan. Good. Nah, bagaimana kemudian iman, ya, qada dan qadar? Fakhbirni aliman antum minu billah wa malaikatihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'minul qadar khairi was syarri. Baik buruknya yang diberikan kita itu kita imani dari Allah. Ini kalau waktunya cukup panjang, besok-besok saya ingin menambahkan di tafsir la haula wala quwata illa billah, ya. Semoga nanti saya diingatkan. Nikmat, musibah, ya, siksa adalah bagian yang Allah berikan. Maaf. Mau habis baterai. Oke. Nah, ma asabaka min hasanah wa min Allah. Kalau itu baik dari Allah itu pasti. Mbak Nisa ya dapat kuliah baik, Mbak Amelia alhamdulillah bisa lancar. Itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin nafsi. Karena Allah menghendaki baik kepada kita. Kalau itu buruk berarti dari kita sendiri. Kenapa sih Mbak Nisa tadi itu ya kok kemudian telat? Ya karena bangunnya telat. Kenapa telat? Ya semalam lihat TikTok sih sampai jam 11. Misalnya ya. Ini the fact real, lihat YouTubean Mbak Fatma ya, akhirnya kemudian subuhnya molor dan seterusnya. Wa arsalnaka linnasi rasulan wa kafa billahi syahida. Allah telah mengutus kita rasul. Maka cukuplah bagi Allah yang kemudian menyaksikan itu. Jangan dikira bahwa Allah itu tak melihat perilaku kita. Ya Mbak Fatma, Mbak Felina. Jadi apapun yang kemudian terjadi, Allah itu melihat. Kalau lagi sakit, tangis, nikmatin. Ya Allah, saya sebagai anak lu sudah berusaha baik. Dan sama saudara-saudara masih dilihat kurang baik. Udah, sabarin. Direfleksikan, benar nggak sudah baik. Ya teman juga begitu. Ya, Mbak Vida, ya Mbak Ana. Benar kok Pak, saya itu udah berusaha. Tapi tetap saja dia milih-milih teman. Ya sudah, enggak apa-apa. Pasti ya ada teman yang lain. Lama kemudian kita baik. Nah, buktikan tentu dengan prestasi. Gitu. Nah ini nasihat atau kemudian masukan saya kepada anak. Kemudian ketika bully, rata-rata teman-teman maaf ya, yang sering di SMA, di SMP itu dibully, rata-rata anak-anak yang nggak berprestasi. Ya kan? Sekalipun maaf dia secara fisik ada cacat, tapi kemudian dia prestasi, nyatanya kurang bulian. Maksud saya apa? Ya sudah, berusaha untuk berprestasi. Tapi kan ada ranking itu mesti 1-2, Pak. Ya nggak harus ranking 1-2 lah, prestasi kan banyak. Allah memberikan kita multi talent. Dari sisi fisikal, talenta yang interpersonal atau intrapersonal, ya, dan lain sebagainya gitu. Disitulah kenapa kemudian saya selalu mensupport teman-teman sekalian. Ya, kalau kita on the track di dalam kebaikan itu berusaha baik. Nggak usah terlalu risau dengan kata orang lain. Life must be on. Nah, hidup itu selalu dalam kondisi on. Kalau on itu hidup, kalau off mati. Nah orang yang on itu biasanya senyum, optimis, nggak campur. Apa kamu? Mas, boh, itu dan bahasa-bahasa ekspresi yang useless ya, yang kemudian nggak optimis gitu ya. Nah, walaupun dalam kondisi susah kita tetap berusaha itu. Prinsipnya nanti banyak lah, kalau ini kan ada pelatihan khusus ya. Tapi di dalam materi kodok kodar Allah, yang penting satu, husnudzon. Sama takdirnya Allah selalu husnudzon. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Ya, itu yang terpenting. Ya, ada beberapa lain yang kemudian masih ada di slide, tetapi nampaknya tidak bijak kalau kita tidak buka seksi untuk apa namanya sharing ya. Kita masih ada 5-7 menit. Silakan. Saya Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Mangga. Ya, Pak. Saya, Pak. Ya. Bagaimana cara membersihkan hati dari sifat mengeluh akan qada dan qadar Allah karena terasa berat, Pak. Terima kasih. Disikat biar bersih. Kalau berat dikurangi. Ya, oke. Ada lagi? Nanti jawabnya sekalian ya. Silakan. Saya mau izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mangga. Mbak Feni. Ya.
terkait takdir Allah kan yang tidak bisa dirubah kan ada 3 ya Pak ya, rezeki, jodoh, sama kematian. Maksudnya nggak bisa Berkait diubah gimana? yang sudah ditetapkan gitu Pak. Nah, Oke. terkait jodoh, siapakah yang sebenarnya dikatakan jodoh Pak? Apakah istri atau suami? Terus kalau misal maaf orang yang nikah lebih dari 1 kali itu apakah emang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz Pak? Terima kasih Pak. Oke. Enggak, silahkan langsung lagi. Saya mau bertanya, Pak. Iya, mau jawab saya, silahkan. Ya. Bagaimana bisa melihat kuatnya dan lemahnya iman dalam diri seseorang? Kuat lemahnya ya. Oke, minum obat kuat. Iman ya. Oke. Next, silahkan. Saya, Pak. Saya ingin bertanya, Pak. Oh ya, Mas Andi ngalah dulu ya. Ladies first. Gini, Pak. Oke. Kan Allah itu membenci perceraian ya, Pak. Tapi kalau udah terlanjur menikah, terus ternyata yang kita nikahi itu bukan jodoh kita, itu bagaimana mengatasinya, Pak? Kawin lagi. Kawin lagi. Tapi kan itu, Pak, perceraian tidak dibenci Allah gitu loh, Pak. Iya, ya dapat bencinya Allah dikit-dikit. Nanti kan di nikah yang baru kan dapat sayangnya Allah. Oke ya, nanti kita coba singgung-singgung lagi. Silakan tambah lagi nggak apa-apa. Saya Pak izin bertanya Pak. Iya ya, oke. Pak, apakah rezeki dan jodoh itu merupakan hasil ikhtiar manusia atau hasil pemberian Allah Pak? Jodoh dan rezekinya apa? Ya jodoh kayak menentukan jodohnya dan rezeki kita Pak. Itu yang menentukan manusia apa pemberian Allah? Pemberian Allah atas hasil ikhtiar manusia. Iya, gitu. Ya itu jawabannya. Oke, nanti kita lebih ini lagi ya. Oke, for the first questions, bersih hati ya. Tidak mudah memang. Ada seorang yang pernah membersihkan giginya ke dokter. Itu hitungan setengah jam selesai. Maaf itu ya, gudel kotoran-kotoran di gigi itu. Yang sudah puluhan tahun karena belum pernah ke dokter gigi karena dokter gigi mahal, itu setengah jam hilang. Ya, tapi kemudian membersihkan hati itu prosesnya tidak mudah, perlu latihan. Ya, nah bagaimana ya itu tadi menikmati kepedihan itu salah satunya. Kepedihan yang seperti apa? Ya, yang Anda jalani gitu. Jadi pedih itu tidak harus dirasakan, tapi bisa diubah secara tidak langsung untuk menjadi kenikmatan. Contohnya seperti apa? Ayo jelek. Iya sih. Tapi nasibnya baik gitu. Tapi kalau misalnya Mbak Patricia jelek. Apa? Kamu bilang apa? Nah, gitu. Responnya beda kan? Jadi take it easy. Membuat itu lebih mudah gitu. Nah, biasanya bagaimana latihannya? Anak-anak orang yang biasa dihidupkan dengan lajur yang tak pernah dimaki, dihina orang lain, biasanya sensitivitasnya lebih tinggi. Tapi kemudian dia hidup di dalam tempaan, ya dicaci maki orang, dihina ini. Dia menjadi tumbuh lebih tawadhu dan lalu menerima kadang. Seringnya begitu. Enggak apa-apa, engkau hina aku. Contoh ya Mbak Ayu ya. Ini kadang untuk melatih hati tadi. Misalnya Mas Rifai. Mas Rifai kamu jelek, koprit jelek, macam-macam. Misalnya ya. Ya jenengan ngomong tok atau Pak? Enggak. Ada orang misuin juga begitu. Dasar Ustadz gini-gini. Ada. Ya kita silaturahmi. Tapi dalam batin kita juga bilang, apa yang kamu makikan? Apa yang kamu umpatkan? Andikan kau tahu keburukan yang sesungguhnya yang Allah tetap kasih kita tutup itu aib-aib. Niscaya itu tidak seberapa. Jadi kalau engkau hina aku, itu belum berseberapa. Karena faktanya, kalau kemudian direkod CCTV kita, yaumil hisab nanti, jauh lebih buruk lagi. Kamu masih disulahkan, jelek. Apaan? Coba lihat misalnya, kita kembali flashback ke belakang, bagaimana perilaku kita terhadap orang tua. Terhadap ayah ibu kita, apakah cukup menjadi anak yang dikatakan soleh-solehah? Terhadap adik kita, apakah kita ngomong dengan baik? Dengan kakak kita, apakah kita cukup hormat?
baru sarjana juga kemudian petantang. Apaan mas? Ini. Karena masnya nggak pernah lulus dari kuliah. Dan dia lupa kalau dia kuliah itu sama kakaknya. Nah, kalau pedihan-pedihan itu tidak dilatih, kita nggak pernah menjadi peringkat yang lebih tinggi. Kalau berat sekali Pak, gimana? Pasrahin. Gitu. Lihat yang lebih pedih, ya Allah, saya begini-begini, nggak kuat. Apaan nggak kuat? Anda punya kaki. Dia loh jualan tanpa kaki. Tahajud itu berat sekali Pak Namraka. Dia tanpa mata menghafalkan Quran. Engkau baru 1 juz aja mengeluh. Dia tanpa mata meraba itu braille itu dan dihafalkan. Dia mengindahkan semua caci makian. Engkau tak punya mata. Dasar matamu kemana? Padahal itu adalah takdir Allah sejak dia dilahirkan. Kepedihan-kepedihan itu harus dilatih. Maka teman-teman sekalian, saya bukan mengajarkan apa, tetapi kalau Anda pernah merasakan pahit hidup yang sangat pahit, nanti someday Anda merasakan pahit hidup itu tak akan pernah merasa pahit. Kenapa? Yang paling pahit pernah Anda rasakan. Jadi kepahitan itu coba nikmati. Dan seberapa lama? La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Enggak akan lama. Karena ukuran kita pasti diukur oleh Allah. Anda jomblo nanti setelah kuliah, sarjana ekonomi, jomblo, nggak laku, nggak kerja dan lain sebagainya. Nikmati itu. Dalam batin lalu minta ke Allah, ya Rabb, Engkau telah menitipkan saya ilmu. Saya lulusan dari Universitas Islam. Masa saya ingin tidak berubah? Ubahlah saya lebih baik. Enggak lama itu, 1 tahun, 2 tahun magang ke orang lain. 5 tahun kemudian dia berubah menjadi manajer, 5 tahun kemudian dia yang memiliki perusahaan itu. Tetapi bagaimana kemudian kita memiliki kesabaran, meniti level demi level itu. Not everyone can do and be patient about that. Dan setiap orang kemudian punya. Dan the winner, mentalitas yang the winner itu, mengesampingkan keluhan, dia berdarah kakinya tapi dia tetap lari. Ya, kaki tangannya kemudian bersimpuh dengan banyak sakitnya, tapi dia tetap mempertahankan itu. Dan biasanya orang-orang yang punya visi besar, lihat itu para juara-juara atlet itu, betapa kemudian tidak mudahnya dia menahan sakit pilu, tapi kemudian dia punya visi mencapai garis finish dengan the winner. Maka teman-teman yang lagi garap makalah berat, malam harus tertunda dan sebagainya, jangan lihat itu. Lihat bagaimana kemudian nanti teman-teman bisa menyuguhkan toga dan itu kemudian orang tua menyaksikan, terima kasih nak, Bapak Ibu sebagai petani merasa bangga kamu telah sarjana. Gitu. Ya. Nah, ini kalau kemudian kita bagaimana lalu saya ingin mengatakan begini, we have a God, we have Allah. Kita itu punya Allah. Jangan buang Allah. Berangkat keluar bismillah tawakkaltu ala Allah. Jangan kemudian kita buang, Allah dicandalin kemana. Mau berangkat keluar sholat duha. Ya Rob, saya ingin ini apply pekerjaan. Saya ingin kemudian kuliah. Belum kemudian masuk kelas, saya bersujud kepadamu karena ilmu dari aku. Lupa kan? Oke, ini kayaknya melankolis. Tapi saya ingin teman-teman sekalian, karena ini persoalan rasa, berangkat dari hati, gitu ya. Maka kalau tadi dikatakan bagaimana lemahnya iman, dinikmati dulu kalau lemahnya iman. Biasanya bagaimana ibadahnya tuh. Kalau kemudian ingin meningkatkan bagaimana, ya dinaikkan, perkuat itu, istiqomahkan dengan wiridnya, ya setiap hari istighfar 100 kali. Itu kan motivasi, bukan ingin membandingkan dengan Rasul, ya Mas Andi. Kalau Rasul 100, kita 101 lah. Karena Rasul tidak ada dosa, kita banyak dosa. Kalau kemudian Rasul itu malah mengatakan, ya Aisyah ada apa? Ada kurma itu di sana, ya sudah bagikan. Nggak ada. Terus bagaimana besok ya Rasul? Kita tawakal sama Allah. Kalau ada kita makan, kalau nggak ada kita puas. Ya kita ada lah, tapi ya jangan banyak-banyak. Itu kan di rekening ada. Ya teman-teman punya misalnya 500.000 every month dikasih orang tua. Ya 50 lah ditabung, disedekain gitu. Ya, nanti lulus dengan D3 sudah punya tabungan, punya sedekah wakaf. Kalau saya kalkulasi misalnya per bulan teman-teman itu bisa wakaf per bulan ya 100.000, maka setahunnya ada 1 juta. Maka nanti kalau selesai paling enggak punya 3 juta. Itu menjadi aset tidak hanya di dunia tapi nanti juga di akhirat gitu. Ya. Tapi kan mengeluarkan 100.000 per bulan
Berat kan? Nah, itu dilatih. Lalu bagaimana tadi pertanyaan dengan yang cerainya? Terlalu jauh ya, tapi saya jawab ini Mbak Patricia ya. Apa sudah ada nada-nada? Oh, nikah? Belum ya? Oke. Sebentar saya bilang saya. Oke, istri saya mau berangkat tadi saya pesan untuk radiatornya ditambah airnya ya. Jadi seperti itu juga contohnya. Jadi otomobil nggak dikasih air radiator ya, ya itu upaya kita gitu. Yang penting kita lakukan. Termasuk yang terakhir ya, jodoh rezeki. Maaf nanti kalau ada yang terlewat itu apa namanya? Bagaimana dengan mensiasatinya kalau memang dia rezeki begini. Jawaban terakhir ya dari pertanyaan tadi. Jodoh itu bisa diubah. Kematian itu bisa diubah. Ya, sebentar. Jadi kalau kemudian ingin mengubah lebih baik, mulai dari sekarang. Allah sudah mentakdirkan kita anak siapa, kuliah di mana. Maka takdir itu ubah. Ya, Allah mengubah dengan cara apa? Contoh, man aradallah, ya, siapa yang kemudian Allah inginkan, atau man arada ayatullah rizquhu falyasir rahim. Siapa yang ingin rezekinya panjang, jalin silaturahmi. Ada yang kemudian nasibnya itu mau celaka, tapi kemudian celaka pun ya itu lebih cepat tertunda, sedekah kita itu lebih cepat dari keburukan yang akan terjadi. Ya. Nah, singkatnya adalah tarik itu satu, dan yang paling murah adalah silaturahmi. Yang kedua apa? Seringkali kemudian melakukan kebaikan. Akumulasi itu menjadi proteksi diri kita. Yang ketiga adalah selalu lahu amalus sholih. Berbuat baik, waktu itu dipakai dengan baik. Sehingga nanti harapannya jodoh kemudian baik, rezekinya lebih lancar, dan hal-hal yang lain kemudian mengikut. Begitu ya teman-teman sekalian. Ada beberapa nanti kalau masih kurang, tolong saya diingatkan di next meeting ya. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi. Begitu ya Mas Rizik ya, dan lain sebagainya. Saya kurang lebihnya mohon maaf, barangkali belum sangat puas sekali. Nanti di WA bisa ditanya langsung atau ke jaringan saya sendiri kalau itu sedang bersinggungan ya. Terima kasih, saya doakan nanti jodoh-jodohnya baik ya, soleh-solehah sesuai dengan ukuran masing-masing. Ya, jangan hanya ingin kaya tapi diri kita itu tidak kaya, nanti sengsara. Ya, Anda ingin yang ganteng, ingin yang cantik tapi itu tidak ukuran, nanti malah sengsara. Ya, jangan diumpatin dasar jelek kamu. Nah, yang enak itu adalah kalau dia cantik dan cocok. Ya, dia kaya dan cocok dengan kita, itu asik gitu ya, dan seterusnya. Insya Allah mudah-mudahan Allah kasih kita yang terbaik ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih ya. Assalamualaikum. Saya tutup ya. Waalaikumsalam.